tanya sama Kak Chen sekarang. Kak Chen fail di mana dan untuk apa Kak Chen? Fail itu ada pakai huruf kan, Ce? Ya. Ada di E dan dia untuk memisahkan bagian C, B, A, dan D. A, B, C, dan D. Fail gunanya untuk memisahkan yang C, B, A, dan D. Ipin setuju? Setuju. Kalina setuju? Ya, tapi buat Oke. Ya. Jadi iya. Setuju ya? Dan fungsinya untuk apa? Untuk memisahkan. Only place dan most only place. Mari kita lanjut lagi. Sekarang kita tanya sama Itin. Itin, ada apa di B? Itin? Di B atau di D? B, nomor 3. Ada doa orang kudus tanpa kemenyan. Doa orang kudus dan kemenyan. Oke. Kalau Kalina apa? Sama? Ada altar. Altar. Ada another angel. Terus ada juga kedupaan emas. Dan juga kemenyan dan doa-doa orang kudus. Oke. Maribel? Bagaimana dengan Kak Chen sama Soisa? Om Jeffrey minggu lalu ikut nggak ya? Om Jeffrey ada? Om Jeffrey ada ini kemarin minggu lalu? Masih ingat Om Jeffrey? Ada Om Jeffrey-nya. Ada ya? Apakah Om Jeffrey masih ingat di B ada apa? Di B ada apa? Ada penghakiman. Kalau terakhir ya, Kak Chen, gimana Kak Chen? Di B? Ya, itu apa? Altar of incense. Altar of incense. Iya. Oke, mari kita jawab ya. Jadi semua hampir benar ya. Untuk kita dengar benar semua, tapi ada yang kalau kurang lengkap atau enggak nanti di ini ya, dilengkapi. Jadi ini ada altar of incense, kan? Lalu ini off ya, ada off-nya ya. Lalu ada pasti ada incense-nya kan? Lalu ada golden censer. Oke. Lalu ada di sini ada dua orang kudus, prayer, faith. Kita peralatannya aja ya, nggak usah yang ini aja ya, supaya ini. Kalau doanya kan dari bawah ke surga kan. Jadi altar of incense, incense sama golden censer ya. Lalu ada apa sekarang di D? Kita mau tanya sama Kak Lina. Agak sana dikit biar ada gambar. Jadi D ini apa? Throne kan? Apa lagi Kak? Terus mercy seat. Mercy seat. Itu saja. The ark of the testimony. Oke, setuju
ini semua? Setuju. Mama Soisa, jawabannya betul atau ada tambahan? Setuju. Kita nomor 5 ya. Apa yang dilempar ke bumi dan bumi terjadi apa? Bumi terjadi. Gempa bumi. Dilempar apa Mama Soisa? Mama Soisa jawab apa? Nomor 5. Sorry Cece, aduh lupa, bukan lupa. Nggak buka mic ya? Mic-nya. Oh, nggak apa-apa. Bunyi guru halilintar terjadi gempa bumi. Lempar apa dulu Mama Soisa? Pedupaan Dengan apa? dengan api ya. Ah, Bunyi guru jadi pedupaan. api. Iya. Jadi pedupaan yang diisi dengan api dari mesbah buang ke bumi. ini kan? Dan waktu itu ada apa Iya. aja Mama Soisa? Terjadi gempa bumi. Bunyi Bunyi guru halilintar. Guru halilintar sama gempa bumi. Iya. apakah sampai sejauh ini betul semua? Reviewnya mantap ya. Oke, kalau gitu kita akan lanjut lagi ya. Kita punya review sejauh ini. Ya. Hah? Apa? Oh. Oke. Jadi kita tahu ini sanctuary ya. Jadi kita mau gambar dulu ya. Mau gambar dulu. Jadi ini sekalian belajar sanctuary lah ya saudara-saudara. Supaya kita ingat kalau ini sanctuary. Di sini. Ini kalau sanctuary, ini namanya adalah ini courtyard atau pelataran. Ini holy place atau bilik suci. Ini most holy place atau bilik maha suci. Sekarang kita mau tanya sama Om Jeffrey. Om Jeffrey, di pelataran ada apa aja, Om Jeffrey? Halo Om Jeffrey. Ada Ya. pembakaran dupa ya? Mesbah apa? Mesbah dupa. Mesbah Yang biasanya untuk nyembelih-nyembelih ini namanya apa di sini Om Jeffrey? mesbah pembakaran ya? Nah, betul, mesbah pembakaran. Ya. Jadi ini namanya bahasa Inggrisnya altar of burnt
Altar burn of offering. Altar burn offering. Ini mesbah bakaran ya, bahasa Inggris Indonesianya. Berikutnya, kita mau tanya Mama Soisa. Mama Soisa, berikutnya apa Mama Soisa? Ada di pelataran? Halo Mama Soisa. Berikutnya setelah burn offering ada apa Mama Soisa? Belum kedengeran ya? Halo, Nah, sekarang udah bisa. Ada apa Mama Soisa? Cece tanya yang lain dulu ya. Oh, Mama Soisa belum tahu? Lupa nih aku. Oh iya, nggak apa-apa Mama Soisa ya. Oke. Ya. Ciseli, Pembasuhan ya. betul Ciseli. Bejana Bejana Pembasuhan. Mama Soisa boleh ulang supaya ingat apa Mama Soisa? Bejana, Aha, bejana. tadi kurang jelas, Cek. Boleh Ciseli Berupa satu kali lagi? Bejana pembasuhan. Oh, makasih. Pembasuhan, bejana pembasuhan, Cek. Halo? Iya, Ya, makasih. pembasuhan. Terima kasih Mama Soisa. Laver. Laver of waters. Okay. Berikutnya kita mau tanya sama Oma Alin. Oma Alin, apa yang ada di bilik suci Oma Alin? Pace. Iya, Oma Alin, di bilik suci Halo? ada apa aja Oma Alin? Yang di sebelah sini. Ya, 7 kaki Dian. Halo, C. 7 kaki Dian. Betul. Bahasa Inggrisnya Oma tahu? Apa ya 7 kaki Dian, Pak? Itu. 7. 7 apa ya? Candle. Stick. Oh, iya, iya. Sudah betul ya. Jadi 7 kaki Dian atau 7 Candlestick. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Di sini 7 kaki Dian. Di sini ada apa? Kita mau tanya sama Popo. Di sini ada apa, Popo? Tante Jacqueline atau siapapun? Dia tumpukan roti. Ah, Iya, bakit? ya. Iya. I'm sorry. Namanya ini meja Meja roti. meja roti. Iya. Meja roti.
atau example of 12 shewbread, 12 shewbread. Boleh? Sekarang kita mau tanya sama Om Jeffrey. Om Jeffrey Toniman, di sini ada dalang. Oh, berarti Andrew dapat pakis tuh. Gimana pertanyaannya? di sini Om Jeffrey, di tengah-tengah sini ada apa? Ada apa ya? Lupa tuh. Altar apa yang tadi Om Jeffrey bilang di sini? Yang depan ini Om Jeffrey kebalik aja. Altar. Altar of atau enggak mesbah? Giseli mau bantu. Itin mau bantu. Pembakaran. Pembakaran. Berdupa. Mesbah kedupaan ya. Betul. Ini adalah mesbah kedupaan, ya kan? Atau altar of incense, ya. Oke. Mari kita lanjut. Bilik Maha Suci. Ya. Tunggu ya, kita mau kalau bagus ada gambarnya ya, kita mau cari supaya saudara-saudara mantap. Oke. Ya, nanti aja ya kita carinya lagi. Oke, kita sekarang tanya sama siapa lagi yang belum ya di Zoom ditanya? Kak Chen udah tadi? Oke, Kak Chen apa Kak Chen di sini Kak Chen? Itu ada apa ya namanya? Apa? Oh iya, Apa ini itu? ada fail-nya ya. Iya. Kalina bilang ini ada fail-nya. Ini pemisahnya kan? Di pemisahnya kita kasih warna merah lah ya. Sorry. Ini ada pemisahnya. Ya. Ini namanya fail. Ya. Nah, lalu di sini ini namanya apa? Itu altar juga ya? Di milik Mas Suci, Kak, altar? Kita lupa dia punya nama. Kita tahu isinya tapi lupa nama. Kata lainnya tron kan, tapi ini namanya Iya. Ark Oh iya, Ark of Testimony. ya kan? Di dalamnya ini ada Law of Testimony, 10 hukum kan di sini kan? Iya. Tabut perjanjian. Oh iya, 10 hukum. Jadi tabutnya sama law-nya apa? Ini arknya itu tempatnya, di dalamnya ada hukumnya ya, 2 tabut perjanjian gitu ya, Mama Soisa betul ya? Ya. Lalu di atasnya ada tutup kan? Apa? Ark of Testimony. Ark of Testimony. Apa maksudnya? Apa ya? Nanti ya Itin ya. Mau tulis dulu Ark of Testimony.
Yang hitam ini tutupnya kan? Ini adalah mercy seat. Ya. Lalu di sini ada apa? Di sini ada tongkat Harun kan? Harun. Jadi di sini ada tongkat Harun yang berbuah almond. Apa Kak? Iya. Ya, jadi tongkat Harun yang berbuah almond. Ya, dan ada mana. Oke. Jadi inilah yang ada di mana? Di bilik Mahasuci. Ya. Boleh? Dua kerup yang berjaganya di mana? Tutup di sini. Dia tutup sini kan? Di atasnya mersisip kan Ciseli. Dia cuman kayak lambangnya aja. Ya. Kayak gini nih, mersisipnya ya. Bentar ya. Oh iya. Jadi di atas mersisipnya itu ada kerupnya kan Ciseli. Bapaknya duduk di situ, terus di sampingnya ada kerubium. Tapi kan itu lambangnya aja kan Ciseli. Kalau di aslinya, di kapalnya cuman kayak ada dari saja. Saya belum mau tutup sahabat. Oh ya, tutup sahabat dulu ya. Betul, Oma. Thank you ya. Oke, Manado mau tutup sahabat. Oleh karena itu kita akan berdoa. Oma Alin boleh berdoa, Oma. Terima kasih. Saya boleh lainnya ribut sini. Oh, oke. Kalau gitu Kak Chen boleh berdoa, Kak Chen? Mari kita berdoa. Surga, terima kasih mungkin kami sepanjang pagi hari hingga bisa tiba pada penutupan sahabatmu yang suci. Dan terima kasih Bapak karena berkat-berkat makanan surgawi kami sudah terima dan sudah bisa lagi melewati satu hari sabat dengan penuh sukacita. Biarlah pelajaran-pelajaran itu akan selalu tertanam dalam hati pikiran kami dan menolong kami untuk menghadapi setiap ujian-ujian di depan. Kami akan melanjutkan pelajaran kami, Bapak. Biarlah penyertaan-Mu dan suci-Mu selalu menuntun kami supaya kami mengerti dan menghidupkannya dalam perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Kak Chen. Selamat minggu berjuang untuk yang di Manado dan sekitar. Berjuang Manado. Ya. Selamat berjuang. Selamat. Bisa. Cuma mau kirimin mersisit aja. Ini ya saudara-saudara. Apa? Nanti Mice kirimin aja. Oh, masih nggak bisa ini. Sudah bisa toh? Oh, sudah bisa. Nanti Mice kirim. Ini ya, saudara-saudara. Kita langsung share screen. Ciseli bisa lihat ini. Ciseli kan kalau di Ka'bah kan cuman dia punya mersisitnya dibuat gini nih. Jadi udah ada kayak lambang malaikat gitu. Bisa Ciseli. Tapi kalau misalnya aslinya, kalau aslinya memang di Ka'bah surga, malaikat langsung kan. Tapi kalau di Ka'bah dia cuman kayak dibikin kayak emas gitu di atas mersisit. Boleh Ciseli? Di dalamnya. Ya. Di dalamnya sini. Ini Art of Testimony namanya. Di dalamnya Law of Testimony. Boleh, Itin?
Jadi tongkat Harun dan mana di luar tabut ya. Di luar. Boleh ya Ciseli ya? Tidak di luarnya, Mas. Oke, boleh ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Kita sekarang, jadi sejauh ini kita udah belajar, saudara-saudara, bahwa yang ada, kita kesimpulannya, ini sekarang 25 April ya. Another angel ini ada di mana? Di bilik suci. Bilik suci. altar of incense, kan? Ya. Nah, mari kita lihat ya. Mari kita telusuri ini semua ya. Siapa yang siapa yang bertanggung jawab di Ka'bah? Oke. Kita buka karena kita mau cari tahu siapa another angel ini, ya. Kita harus buktikan kan, nggak bisa kita ngomong, oh Tuhan Yesus, tapi kita nggak bisa buktikan, ya. Jadi kita mau cari tahu siapa ini another angel, oleh karena itu kita cari tahu siapalah yang bertanggung jawab di Ka'bah. Bisa saudara-saudara? Bisa ya? Nah, mari kita baca, kita boleh minta kesediaan dari Pokok, boleh baca. Boleh. Boleh. Ada apa? Halo. Ya, silakan. Jadi, Ya, silakan Tante Jacqueline. Tante Reni. Oke, Tante Reni boleh baca, silakan. Oke. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Oke. Jadi, Tante Reni, siapa yang bertanggung jawab di Ka'bah? Siapa? Terus ya. Apakah yang lain bisa dengar? Enggak. Sebagai imam. Bisa. Halo, Nah, sekarang bisa. dengar? Nah, coba boleh ulang, siapa yang bertanggung jawab di Ka'bah? Harun, Harun dan siapa? Tuhan. Anak-anak Dan anak-anak Harun kan? sebagai imam. Ya, Sebagai apa? sebagai imam. Apakah sampai sini bisa bahwa yang bertanggung jawab di Ka'bah adalah Imam. Artinya, another angel di Wahyu 8 adalah, kita mau tanya sama Om Jeffrey. Om Jeffrey Toniman, artinya another angel ini ada di bilik suci, di Ka'bah, artinya another angel di Wahyu 8 sesuai dengan Bilangan 18 ayat 1, another angel ini adalah siapa Om Jeffrey? Adalah siapa ya?
Tadi kan Om Jeffrey sudah tahu toh another angel ini ada di bilik suci kan? Ya, Dan di Ka'bah kan? ya. Dan Om Jeffrey udah baca tadi siapa yang bertanggung jawab di Ka'bah hanya bisa siapa? Anak-anak Harun Dan mereka adalah tentunya. siapa? Kenapa? Mereka adalah siapa? Harun. Adalah orang-orang Lewi ya. Belum di situ belum ada orang-orang Lewinya, Om Jeffrey. Di sini jabatannya Harun dan anak-anaknya apa, Om Jeffrey? Bertanggung jawab Ka'bah. Dan Harun dan anak-anaknya ini disebut jabatannya apa? Penanggung jawab. Nah, namanya ini coba Om Jeffrey baca ini. Jabatannya Imam. Artinya apakah yang di Ka'bah harus imam, Om Jeffrey? Betul. Artinya Om Jeffrey kan di Wahyu kan banyak simbol kan Om Jeffrey, betul? Betul. Another angel yang di bilik suci atau Ka'bah ini adalah siapa Om Jeffrey di Wahyu 8? Yesus. Pakai kata-kata yang baru ada Om Jeffrey. Adalah imam. Mantap Om Jeffrey. Om Jeffrey bisa mengerti? Bisa. Gitu ya, mantap Om Jeffrey. Kita harus buktikan kan? Om bisa buktikan? Ya. Jadi harus cari tahu yang di Ka'bah siapa ya? Oh, another angel ini adalah siapa pasti? Imam. Itin bisa jelas? Meribel bisa jelas? Another angel ini siapa Meribel? Imam, mantap. Atau bahasa Inggrisnya apa? Chris. Ya. Oke. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Keturunannya sekarang kita lihat. Keturunan dari imam. Halo, C. Ya, Oma. Apakah ayat ini menjelaskan bahwa yang bekerja di bilik suci? Iya, betul. Oh. Di Ka'bah kan sanctuary kan? Oh. Tapi tidak ada spesifiknya bilik suci ya. Jadi cuma di Ka'bah, keseluruhan Ka'bah. Iya, betul. Jadi sanctuary kan harus lewat courtyard dulu, betul kan? Gitu. Oh iya. Ya. Okay. Jadi kita sekarang cari apa, Oma? Keturunan dari imam ya. Apakah sampai sini bisa jelas ayat ini? Saudara Kak Chen bisa, Kak Chen? Bisa aja. Mantap. Keturunan dari Harun dan anak-anaknya, gitu aja ya. Sekarang kita buka ayat 6 dan 7-nya sekarang. Dari Bilangan 18 ayat 6. Dan 7. Oke. Sekarang kita minta Pak Edi, boleh baca Pak Edi? Bilangan 18 ayat 6 dan 7. Silakan Pak Edi. Halo. Iya, silakan. Ada Pak Edi, Mama Soisa? Ada. Ya, silakan dibaca. Bilangan 18 ayat 6 dan 7. Nona Papa Muman. Oh, biar saya saja ya. Oh iya, oke, silakan. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi, dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Ayat 17. Ayat 7, sorry. Iya, ayat 7. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya
sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Oke, mantap. Jadi, yang bisa bekerja di dalam kemah pertemuan, kata lain kemah pertemuan apa? Ka'bah. Ka'bah kan? Ya. Kemah pertemuan atau apa tadi bahasa Inggrisnya? Tabernacle of the Congregation. Ini namanya Ka'bah atau sanctuary kan, Mama Soisa? Iya, betul. Dan yang bisa masuk ke dalam sini, yang bisa melakukan pekerjaan di Ka'bah siapa? Orang suku apa? Suku orang Lewi. Nah. Bisa semua? Ya. Oke, jadi begini kan? Mari kita lihat ya. Kita lihat gambarnya sekarang. Ya. Kita hapus saja lah ini ya. Kita gambar yang lebih sederhana lagi. Ya? Enggak kayaknya. Jadi, yang bisa bekerja di dalam, yang bisa bekerja di Ka'bah, ini harus apa? Suku Lewi kan, Mama Soisa? Oh iya, Cek. Ya kan? Tetapi yang bisa bekerja, mari kita lihat, baca lagi ya, sebelum kita gambar lagi, supaya saudara-saudara bisa lihat semua. Ya. Ya. Yang melakukan pekerjaan kemah pertemuan orang Lewi kan? Tetapi semua yang berhubungan dengan altar, yang bekerja siapa? Dan di dalam fil. Betul? Hanya siapa, Om Alin? Hanya bisa siapa? Imam. Imam. Jadi di sini orang Lewi, suku Lewi, dan yang bekerja, yang bagian semua yang altar-altar hanya bisa. Jadi altar, plus within the veil, cuman siapa? Imam. Boleh? Ini ya. Boleh begini, saudara-saudara? Yang itu batasnya bilik suci. Ya, bilik suci atau bilik maha suci yang bisa masuk cuman apa? Imam. Ya. Kan ada dua veil kan? Yang pemisah, ini kan ada veil lagi di depan sini. Oh, yang antara pintu ada pemisah lagi. Itu dia. Oh, tunggu. Altar within the veil. Oh, sorry. Jadi apa namanya, veil ini cuma di tengah ya, nggak ada lagi yang lain. Betul. Berarti sampai batas yang bilik suci. Bilik suci itu imam. Ya, betul. Veil itu tirai kan, Cek? Yang memisahkan bilik suci dan maha suci. Iya. Altar plus within the veil imam semua, ya. Jadi, Cek, enggak semua orang Lewi jadi imam toh? Nah, betul. Hanya kan ada yang tugas untuk bersih-bersih atau apa, boleh orang Lewi kan, khusus orang Lewi kan, Oma. Iya. Tapi yang khusus mau korban Masuk Ka'bah. Korban Kortia gitu kan, atau di mana? Yang pokoknya tempat yang ada altar kan ada dua kan, ini sama ini kan.
Betul? Jadi altar courtyard sama bilik maha suci kan, Oma? Iya. Bilik suci, bilik suci. Kalau within the veil, di dalamnya veil. Ini veil kan? Jadi kalau within the veil yang ini kan? Ini within the veil, most holy place. Betul, Oma? Betul. Yang kerja harus imam. Oh, di bilik masuknya imam. Iya. Imam. Ya. Berarti kalau yang di pelataran bisa orang Lewi apa aja? Boleh. Orang Lewi. Betul. Nggak mesti imam ya. Di pelataran enggak. Tapi kecuali altar ya. Nggak bisa. Di altarnya saja. Yang di altar harus imam. Yang mempersembahkan harus imam. Tapi kalau yang bersih-bersih, orang Lewi yang... Ada Netinam itu sudah mereka ya. Yang Gimana, Kak? Yang Netinam yang itu pekerja di luar Ka'bah gitu ya. Itu nanti Yang belum masuk ke bawa situ, air, Kak. lain Lain lagi. Apa itu? Gimana? Itu sekeliling sampai situ yang itu batas. Jadi semua imam itu suku Lewi, Itin. Jadi nggak bisa ada imam yang nggak suku Lewi. Gitu, boleh? Tetapi imam bekerjanya di altar, dan di bilik maha suci. Orang suku Lewi cuman bekerja di pelataran aja kalau dia mau bantu imam apa pekerjaannya itu. Yang berhubungan dengan kemah. Itin kan mereka dulu kan berpindah-pindah kan? Mereka harus bongkar itu hanya orang Lewi yang bisa. Jadi orang Lewi terdiri dari dua, orang Lewi biasa sama imam. Betul, itu dia. Bukan itu Lewi. Betul. Bukan Lewi imam. Betul. Tapi orang Lewinya harus suku Lewi. Harus suku, pokoknya yang berhubungan dengan Ka'bah harus suku Lewi, gitu dia. Nggak bisa yang lain, ya. Apakah suku Lewi di akhir zaman orang Advent kan? Betul? Betul. Ya. Advent nominalnya itu. Ya. Priest dan Levite ya kalau mau dibilang. Tapi semua priest Levite, ya. Iya, betul. Tidak semua Levite adalah priest, tetapi priest Levite. Boleh? Levite, iya. Bisa jelas ya ini ayat-ayat ini ya. Ya. Jadi kita lihat ya. Yang bisa lakukan pekerjaan di Ka'bah suku Lewi, ya. Ya. Jadi suku Lewi adalah Harun dan anak-anaknya kan? Yang bekerja sebagai imam. Pekerjaannya di satu altar. Altar ada dua, yaitu altar apa aja? Altar of burn offering, betul? Dan altar of incense, ya. Jadi ini ada di courtyard dan holy place, ya. Lalu yang kedua dibilang within the veil atau di dalamnya tirai dibilang ya. Atau bekerjanya ini di dalam most holy place. Ya. Harus sangat jelas ini ya. Boleh semuanya? Apa? Boleh. Silakan tulis. Iya, silakan tulis dulu ya. Kasih kesempatan menulis. Kita sambil buka ayat barunya untuk berikutnya. Berarti yang percik-percik darah ke tirai itu harus imam ya, Katie? Oh, itu dia.
Ya. Ini ayatnya agak salah sedikit tuh ya. Sudah? Oke, sebentar ya. Harun. Oke, mari kita lihat. Ini agak salah ayatnya. Oh, ini dia. Oh, betul. Boleh kita baca 1 Samuel 2:28? Ya, ini mau make sure lagi ya, mau dipakukan lagi supaya makin mantap ya. Tugas imam ya. Mari kita lihat tugas imam. Kita mau minta Oma Alin boleh baca 1 Samuel 2:28? Ya, Mi. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Jadi apakah priest, my priest kan? Ya, priest. My priest. Bikin apa? Burn incense. Korban. Korban bakaran kan, Oma? Iya. Pakai baju efod, betul? Betul. Terus offering by fire. Oh, sorry. Ini burn incense ini di mana? Burn incense di mana? Ini di bilik suci kan, Oma? Iya, di bilik suci. Di altar of incense kan? Di veil tuh itu, Cek. Apa, Oma? Di veil tuh. Oh, bukan veil, itu pembatasnya, Oma. Oh, bukan yang seven candlestick itu, Kang. Bukan. Ini altarnya, altar of incense yang bakar pedupaan itu. Yang berhadapan dengan ini, Kang. Betul, tron. Iya, tron. Iya. Sorry. Lalu yang kedua, dia harus pakai efod, betul? Lalu buat offering made by fire, yaitu korban api-apian kan? Ini di altar of burn offering kan? Jadi sudah tahu ya pekerjaan imam. Apakah boleh semuanya? Yang mau mencatat boleh ya? Baju efod itu yang ada lonceng-loncengnya. Nah, ya pakai begitu betul, Oma. Oma. Kak Alina. Aduh, kita suka kebalik-balik. Iya, jadi seoma deh. Oke, kita cari gambar efod lah ya. Lihat nih ya. Baju efod. Mari kita lihat. Ya, nggak bisa di-download ini. Sorry ya. Kita ini aja lah. Langsung copy. Bisa lihat ini? Nah, ini.
Kayak di Katolik, Kang, itu. Israel. The ephod, ya. Ephod harus pakai ini. Ini burn offering-nya ini kan yang sensor, Kak. Iya. Nanti terus menyala-menyala kalau dia disetujui dia punya. Iya, yang Zakaria juga. Oh, di berdoa Apa yang menyala-nyala, Sis? Itu dah. Yang mutiara mutiara Persembahan. Permatanya itu apa itu? Iya, pakai baju ephod ini. Dan ini, jadi ini high priest kan yang pakai, betul? Imam besar kan? Iya, begini. Boleh semuanya? Lalu yang di tangan ini. Golden censer. Golden censer. Katolik juga suka begini, Ce. Ini yang bakar-bakar itu. Persembahan-persembahan khusus gitu dorang. Iya. Kopinya, sayang. Itu orang Katolik mau masuk ke dalam gereja, sampai di dalam gerejanya itu dia sapa-sapin. Dan apa, tapi sesuai pelajaran kita ini apakah bayang-bayang? Iya, bayang-bayang. Kita mau hidupkan bayang-bayang. Betul. Bisa? Kau. Kita mau lihat ya. Tidak sembarangnya. Baju pun harus ada aturannya. Nggak bisa sembarangan. Oke. Mari kita lihat lagi ya. Kita lanjut. Jadi ini pakaiannya, kalau ini high priest kan? Betul, saudara-saudara? Iya. Jadi another angelnya apakah lakukan ini semua kan? Dan kita lihat di Wahyu 8, dia juga begitu kan, Oma? Iya. Kita mau lihat ayat ya. Sekarang siapa another angel di surga ini ya? Siapa another angel di surga? Wahyu 14 itu ya. 8, Oma. Oh, yang ayat hafalan itu bukan ya? Oh, bukan. Tunggu ya, kita mau buka ayatnya. Salah ya, ini ayatnya. Kita buka di Perjanjian Baru. Di Hebrew 4:14. Kita buka Hebrew 4:14. Oke. Jadi semuanya ini high priest dan siapa itu yang di surga, oke? Another angel. Another angel ini siapa? Kita mau minta Om Jeffrey Toniman boleh baca Hebrew 4:14. Silakan Om Jeffrey. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi kita sekarang punya apa, Om Jeffrey? Punya imam besar agung. Dan namanya siapa? Yesus anak Allah. Jadi apakah another angel ini sama dengan high priest, betul? Atau di sini great high priest ya? Yaitu siapa? Jesus, betul? Iya. Jadi kita tahu kan ini Yesus, tapi bisa nggak ngomong, oh ini Yesus, atau kita harus pakai ayat-ayat, Kak Chen? Iya, betul.
Itu dia. Ya. Nah, mari kita lanjut lagi ya. Ini jelas ya, Yesus anak Allah ya. Aha. Karena di Filipina banyak Yesus. Nama Yesus maksudnya Om Jeffrey? Iya. Oh. Kok di sini jelas Yesus anak Allah. Oke. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Kita lihat syarat priest tadi harus apa? Keturunan Lewi, betul? Mari kita lihat Yesus, oke? Yesus dari suku keturunan apa? Harus apa berarti? Lewi, betul? Boleh sampai sini? Boleh? Apakah kecepatan atau pas dia punya kecepatan? Boleh? Boleh? Oma, boleh Oma? Pas? Ada yang mau diulang? Ciseli gimana? Ciseli? Udah paham. Bisa ikuti ya Ciseli pelan-pelan sambil istirahat? Oke. Jadi kita mau lihat Yesus keturunan atau suku apa? Karena Yesus ini imam besar kan? Mari kita lihat Roma 1 ayat 3. Sorry, belum Indonesianya ya. Kita sekarang minta Kak Chen, siapa ya? PT Ciseli boleh baca Ciseli? Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi anaknya ini Yesus kan? Ciseli? Iya. Yesus dari keturunan apa? Daud. Oke, keturunan Daud. Apakah sampai sini jelas? Yesus keturunan Daud? Boleh Oma Alin, Kak Chen? Iya, Ce. Daud, pertanyaannya Daud dari suku apa, betul? Ini kan pertanyaannya sekarang, Daud ini dari suku apa ya? Iya. Buka 1 Samuel sekarang. 17-12. Kita minta, siapa yang belum baca ya? Kak Chen ya belum ya? Kak Chen boleh baca Kak Chen? 17-12. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Ia mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Jadi di sini Daud ini anak dari siapa? Isai. Isai kan Indonesianya? Yesus. Dan dia berasal dari Yehuda. Yehuda, betul? Iya ya. Ini biasanya keturunan apa? Lewi. Yehuda keturunan apa? Kalau Efrat. Daud jadi apa? Daud jadi apa? Imam? Raja. Jadi iya. Yehuda ini keturunan raja, betul? Betul. Jadi Yesus ini suku Yehuda keturunan raja. Raja. Apakah Yesus bisa jadi imam besar? Ayo. Iya. Kalau suku Yehuda. Bisa nggak? Tidak kan? Nggak bisa. Oke, mari kita lihat ya.
Mari kita lihat lagi. Kita langsung aja ke kita langsung ke ini agak panjang sedikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita, yang penting saudara-saudara bisa lihat di sini bahwa Yesus di sini tidak bisa jadi imam besar karena dia suku apa? Yehuda. Suku Yehuda ya. Sekarang kita buka Mikha 5 ayat 2. Ini bukti kedua ya. Kita minta sekarang Itin baca. Silakan Itin. Bisa baca. Mikha 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka. Nah, ada kan tuh Bethlehem Efrata. Kok aneh ya? Mungkin ayat 3-nya. Ih, nggak ada Oh, ayat 1-nya. Iya. Oke, silakan Itin. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Yesus ini dari Juda kan? Apakah dibilang, hai Bethlehem, Ya. kaum orang Yehuda, betul? Ya, Juda. Ya kan? Jadi Yesus lahir di Bethlehem kan memang? Bethlehem dan suku Yehuda kita bisa tahu dibilang apa? Akan bangkit menjadi memerintah Israel. Apakah ini keturunan raja, betul? Bisa lihat sampai sini? Ini buktinya ya. Buktinya kalau Yesus memang orang apa? Juda. Besar. Cuma yang bawah yang DPI pas. Oh, bawahnya. Oke. Ya. Jadi Yesus ini dari Bethlehem, suku Yehuda, akan bangkit memerintah Israel atau keturunan raja kan? Jadi mustahil bisa jadi apa? Imam. Ya. Waduh, ini ya. Karena ini mau time no longer harus lewat sini ya. Saudara-saudara harus mengerti banget another angel ini supaya nanti mantap sekali untuk ke berikutnya ya. Mungkin 2 kali lagi kali ya baru dapat time no longer-nya, oke? Nah, lanjut lagi ya. Mari kita lihat sekarang ini kita tutup dia punya pengertian bahwa Yesus sekarang suku apa saudara-saudara? Om Jeffrey suku apa? Yudah ya kan, Oma? Mama Soisa suku apa, Mama? Mama Soisa? Suku Yehuda. Tapi kalau imam harus suku apa, Mama Soisa? Lewi. Oke. Oleh karena itu, tetapi kita lihat Yesus bekerja di mana? Bekerja di mana? Jadi another angel kan, setuju? Iya. Jadi ini kontroversi kan? Dia suku Yehuda tapi dia kerja di Ka'bah. Jadi harus ada yang membuktikan gimana ini penjelasan suatu kebingungan. Bisa lihat kebingungan ini Kak Chen? Iya. Betul? Tadi dia another angel, betul? Tetapi kenapa dia suku Yehuda? Nah, itu dia, ya. Oke, mari kita lihat Psalm di mana jalan Tuhan. Sekarang masuk konsep baru ya.
Di mana jalan Tuhan? Ini ayat familiar kan? Kita sekarang minta PT Puncen boleh baca. Silakan. Mazmur 77 ayat 13 ya. Ini aja yang dibaca. Boleh? Silakan. Yesus dari Bethlehem ini? Ini Mazmur 77 ayat 13, Mama Selisa. Ini saya terjemahkan sendiri ya, karena Indonesianya di mana? Di translatean kurang bagus. Oh ya. Jalanmu Tuhan ada di dalam Ka'bah. Jalan Tuhan ada di Ka'bah. Jadi kalau Tuhan berjalan, dia perjalanannya selalu menunjuk kepada Ka'bah. Setuju? Ka'bah. Setuju. Oke, bisa jelas sampai di sini? Jadi Yesus selalu berjalan di Ka'bah kan? Iya. Oke, mari kita lihat. Jadi kita sejauh ini, Itin boleh jelaskan ada berapa bagian Ka'bah? Ada 2. Setuju 2? 3. Apa aja? Courtyard, 2. halaman atau most holy place, most holy place. Setuju semua? Ini yang tadi kita sudah pelajari dalam minggu-minggu ini, setuju? Setuju. Mari kita lihat ada berapa Ka'bah. Beda nggak atau sama ini pertanyaannya? Beda. Itu bagian, itu Ka'bahnya. Om Alin bisa lihat bedanya, Om Alin, Kak Chen, Cesieli? Bisa? Bisa lihat ya? Om Jeffrey bisa lihat bedanya, tadi kita tanyanya ada berapa bagian, sekarang ada berapa Ka'bah, betul? Betul. Oke, siap ya? Boleh kita minta baca, apakah Ciseli bisa baca, Ciseli? Sambil. Bisa. Silakan. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Jadi yang di sini ada perjanjian pertama kan? Iya. Di mana perjanjian peraturan-peraturan ibadah. Dan ada apa? Apa ini wordly? Tempat kudus buatan manusia. Atau Ka'bah di dunia, betul? Jadi Ka'bah apa? Bisa? Dunia dan di surga ya. Nah, ini karena masih di Ka'bah di dunia, kita cuma baru bilang Ka'bah dunia kan, Ciseli? Iya. Mari kita lihat ya. Berikutnya ya. Ada berapa Ka'bah kan, Kak Chen? Iya, Ceh. Oke. Kita baca ayat 8. Oke, sekarang kita minta siapa ya? Yang belum baca. Oma Alin udah baca, Oma? Tadi sudah. Oh, sudah ya? Opa Jeffrey. Oke, Opa Jeffrey. Udah? Saya baca lagi dah. Oh, boleh. Boleh, silakan. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka.
selama kemah yang pertama itu masih ada. Apa kemah yang pertama? First Tabernacle. Ka'bah pertama apa? Yang di mana? Di bumi. Di bumi, betul? Jalan ke holiest ini apa? Holiest. Maha Kudus kan, Kak? Ini kalau mau lihat Alkitab Indonesia terjemahannya berbeda sekali ini di Hebrew 9 ayat 8. Karena, ya, padahal Maha Kudus kan, Kak Chen? Ini tempat kudus, Kak Chen. Beda sekali nggak ini? Iya, harusnya Maha Kudus. Betul? Iya. Imam yang masuk ke sana sekali setahun, Bang Jen. Aha. Jadi jalan ke Maha Kudus saat harus lewat ini kan? Harus lewat tempat kudus dulu kan pastinya? Ya. Jadi jalan ke Maha Kudus ini Ka'bah pertama atau kedua berarti? Hah? Kedua. Dan kalau yang pertamanya di bumi, keduanya di mana? Surga. Jadi dibilang jalan ke bilik Maha Suci yang di Ka'bah kedua, betul? Nggak akan bisa kebuka kalau yang pertama masih ada, setuju? Oke, mari kita baca ya. Kita punya ayat. Oma bisa lihat ini ordinance, Oma? Betul, Oma? Ordinance? Iya. Oke, mari kita lihat. Apakah Oma bisa lihat ordinance juga di sini? Iya, ada. Kapan? Pertanyaannya, kapan Ka'bah pertama tidak ada lagi kan, Oma? Iya. Bisa lihat ini? Bisa lihat ini agak ke kanan ke kiri, jadi tetap fokus ya. Kalau ada yang kurang gini boleh ulang, tolong ya bilang ya. Itu dia. Kapan Ka'bah pertama tidak ada lagi, oke? Kita mau minta Mamah baca, Mamah. Ini Kolose. Ini kita punya BS toh? Silakan. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh Apakah ordinance mah ini? Ya, ordinance. Apakah ini ada juga, Mama bisa lihat nggak di ayat 1 ada ordinance yang berhubungan dengan, jadi ordinance ini berhubungan dengan apa? Sanctuary kan? Setuju? Jadi dibilang semua tulisan-tulisan yang berhubungan dengan ordinance, betul? Lalu, Mah? Ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya. Itu ini ordinance kan? Dibilang apa? Ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Artinya ordinance atau apa kata lainnya? Sanctuary. Ka'bah pertama. Sanctuary. Ya. Atau first tabernacle, betul Oma? Ini di nail, dipakukan di kayu. Bisa? Dan apakah waktu di kayu salib, siapa yang mati kita tahu? Yesus kan? Dan apakah Yesus waktu ini suku Yehuda, betul? Waktu dia lahir, dia bilang akan lahir kan, Oma? Di sini. Iya. Ini dia dari Bethlehem lahir kan? Dan waktu itu dia suku apa? Yehuda. Yehuda. Waktu suku Yehuda dia apa? Jadi
Raja. Domba. Betul? Jadi apakah Oma Alin Oh iya, domba. jadi raja yang tinggi? Tuhan bilang, saya rendahkan serendah-rendahnya jadi domba yang mati, betul? Itu raja versi yang benar kan? Bukan raja yang nggak melayani, betul Oma? Mari kita lihat ya ayatnya. Kita langsung buka aja. Sorry ya, salah. Yesus itu Yehuda, dia itu domba ya. Betul. Bisa lihat, Mam? Itu kita harus paham banget ya. Loh, kok gini lagi ya? Oh, kita udah close Bible-nya. Apakah ini kita terakhir ya kayaknya? Nanti kita lanjut lagi. Sudah mau ini ya. Di Jakarta tutup Sabat. Apa itu tadi? Oh iya, Filipi. Astaga. Ini ya. Salah share screen terus saya. Sorry ya, saudara-saudara. Nah, ini dia. Biarlah, ini kan, Yesus, dia dalam rupa Tuhan kan, Oma? Bapa tidak anggap itu sebagai suatu dipertahankan. Dia kosongkan dirinya, dia jadi hamba, atau jadi domba kan, Oma? Ya. Jadi sama jadi manusia, dia mati sampai kayu salib. Apakah ini dombanya, Oma? Betul. Tetapi karena dia jadi domba, sekarang dia ditinggikan setinggi-tingginya. Betul, Oma? Apakah ini raja? Betul? Betul. Dan semua bertekuk lutut di hadapan Yesus. Betul? Apakah Yesus raja? Betul. Di bumi waktu dia jadi hamba, Oma. Jadi, mati di kayu salib. Dia mau jadi raja. Suku apa, Oma? Yehuda. Boleh? Jadi domba. Suku Yehuda. Jadi suku Yehuda. Jadi apakah bisa lihat bahwa ini adalah jadi ini adalah suku Halo, C. Iya, Oma. Putus Pak kita. Sorry Oma ya. Jadi Yesus suku Yehuda dia jadi domba, bukan jadi apa? Imam kan? Ya. Apakah bisa sampai sini saudara-saudara? Bisa sampai sini? Jadi tidak, Oma mau Yesus sebagai suku Yehuda dia jadi domba. Betul. Jadi imam. Boleh sampai sini? Tapi bukan jadi raja sesuai dengan ayat ini ya. Jadi apakah suku Yehuda jadi domba kan? Mama Soisa? Iya. Nah, itu dia. Dan tapi apakah di Filipi 2 kita bilang Yesus yang mati di kayu salib, suku Yehuda kan? Bapa tinggikan, semua bertekuk lutut di hadapan Yesus, betul? Apakah itu raja, Mama Soisa? Itu kan? Oh iya. Jadi ketika di kayu salib dia. Tapi kalau ya, gimana? Halo Oma, silakan. Oh ya, silakan. Oma Soisa aja. Oh, Mama Soisa. Jadi siapa? Oma sudah. Oke. Halo Oma. Ya. Jadi kayu salib itu apa ya? Perpindahan dari domba ke raja gitu. Nah, jadi Oma Alin kan ini Yesus mati di kayu salib kan? Salib apakah suku Yehuda? Dia pegang suku Yehuda. Apakah di situ dia sebagai raja? Betul? Kita ini kan rajanya nggak ada yang Yesus dimahkotai di dunia, nggak ada kan? Iya. Dia jadi ambil lagi dominionnya kan? Dominion yang setan ambil dari, apakah Oma ingat bahwa Adam itu adalah crowning act-nya Tuhan yang jadi rajanya bumi, betul? Betul. Ambil sama siapa, Oma? Dominiannya?
Ulang Cil, ribut buat orang. Oke, ulang ya. Jadi apakah Adam, Oma, Adam berdosa kan? Dan dia punya dominion, dia jadi rajanya bumi. Setuju, Oma? Setuju. Lalu dominionnya diambil kan? Sama setan kan? Karena berdosa. Makanya setan jadi prince of the world. Setuju, Oma? Iya. Nah, sekarang Oma, apakah dengan Yesus jadi domba, dia rampas lagi dominionnya? Jadi domba, dia rampas. Dominion setannya dirampas nggak? Kalau dengan jadi domba mati di kayu salib, dominionnya dirampas nggak, Oma? Setan yang setan ambil di kayu salib. Diambil lagi sama Tuhan Yesus gitu. Apakah sekarang yang jadi rajanya siapa, Oma? Tuhan Yesus. Bisa lihat, Oma. Makanya walaupun dia domba, dia harus suku Yehuda karena dia rajanya kan, yang ambil lagi alih. Awalnya di Adam, diambil sama setan. Sekarang dengan Yesus mati, diambil lagi dominionnya, betul? Sekarang rajanya nggak maksa, tinggal mau pilih apa kan? Gitu dia. Ya, Kak Chen, silakan. Kita lihat di kayu salib itu kan sebenarnya kalau kan itu sebenarnya ada dua kan, raja dan domba. Ingatkan waktu sebelum Tuhan Yesus mati, Pilatus taruh kan raja orang Israel kan sebenarnya. Itu dia, betul. Suku Yehuda. Jadi betul. Karena dia kan diulu-ulukan akan menjadi raja kan, jadi kita tahu itu sebenarnya raja dan domba juga yang akan mati. Iya. Betul, Kak. Ini take over dominion, walaupun nggak kelihatan glorious dunia rajanya, tapi kita tahu kan, dia jadi ambil lagi jabatan itu yang setan pegang, dominionnya diambil lagi kan. Jadi tinggal yang pertama sudah hilang, ambil Adam kedua kan. Betul. Jadi apakah Kak Chen bisa lihat bahwa kemenangan itu sudah Yesus rebut di kayu salib? Betul? Iya, betul. Dia udah jadi raja loh, udah menang loh Kak Chen. Sama seperti pelajaran orang Kolose 2:15 kan dia menjadi pemenang kan. Betul. Triumph, betul. Itu dia. Dan kita bodohnya kita pilih terus kalah. Itu dia. Itu bodoh sekali. Ya. Dan kita nggak mau, Tuhan kita nggak mau tertipu dengan kebodohan kita sendiri. Betul kan saudara-saudara? Kita harus bangkit loh ini. Iya, potongnya. Iya, silakan. Dipikir pekerjaan Yesus juga setelah naik ke surga kan selain imam besar, dia juga menggenapi suku Yehuda itu menjadi raja. Nanti pada akhirnya kan dia di sebelah kanan menjadi raja kan. Itu dia. Tapi Kak, ini masih di bumi ya, kan? Maksudnya kalau dia ke surganya gitu kan. Jadi tetap memang dia dari keturunan Yehuda yang menjadi raja juga di bumi dan di surga kan. Singa dari suku Yehuda kan? Yang bilang Bayu. Oke. Apakah semua sudah boleh jelas, saudara-saudara? Gimana? Jadi, saudara-saudara, kita harus fokus ya, fokus. Jangan sampai kita punya foolishness, ya, kebodohan-kebodohan untuk nggak pilih untuk menang. Kita struggle ya, saudara-saudara, untuk kalahkan ini daging kita masing-masing, ya. Dengan kuasa Tuhan kita akan sanggup, disanggupkan oleh Tuhan. Jadi pelajaran-pelajaran ini, pekerjaan Tuhan nggak berhenti-berhenti kan, Oma Alin bisa lihat? Sampai sekarang nggak berhenti loh, untuk selamatkan Oma Alin, Om Jeffrey, Kak Chen, PT Puncen, Ciseli. Itu dia. Jadi kita jangan izinkan kita pilih hal-hal yang sangatlah bodoh di mata Tuhan, betul? Itu dia. Foolishness kan, dibilang. Foolishness of the world. Itu dia. Time of ignorance kita udah nggak ada lagi kan sekarang. Itu dia. Ya. Oke, gimana saudara-saudara bisa mengerti? Ada pertanyaan lagi? Boleh, saudara-saudara? Oma Alin bisa jelas, Oma? Bisa, Ce. Oke, puji Tuhan. Ciseli? Boleh, Cece. Makasih. Puji Tuhan. Kak Chen? Jelas, Gaby. Lanjut aja. Om Jeffrey bisa ya? Oke. Kalau sudah, inilah kita punya Bible study dan sekalian kita akan tutup. Kita punya Bible study. Nanti minggu depan kita lanjut lagi tentang ini ya, Yesus. Kenapa dia bisa jadi imam besar? Kenapa? Kita harus bisa buktikan itu ya. Kita harus bisa buktikan kenapa Yesus jadi imam besar ya. Jadi penting sekali untuk tahu Ka'bah ini lengkapnya. Bagaimana peranan Yesus supaya kita bisa tahu apa? Time no longer. Ya, ingat ya, ini semua fondasi untuk tahu itu. Oke?
Kalau sudah tidak ada, kita akan doa tutup langsung. Ya. Ayat terakhir Filipi 2 ayat 9 sampai 10 saja. 2. P2 ayat ya. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup Bible study ini, berdoa, dan sekalian doa tutup Sabat. Kita boleh minta kesediaan dari Om Jeffrey Toniman buat berdoa. Boleh Om Jeffrey? Silakan.